Mbak Puan, Ketua DPR RI, yang menyikapi dengan tenang tentang hasil survei LSI Kaisang di Jawa Tengah. Nah, ini bukti kalau Mbak Puan itu adalah politisi yang logis dan realistis. Iya kan? Ini tentang survei LSI yang kemarin muncul, yang sudah dirilis dan sudah saya bahas di video saya terdahulu, yang menempatkan Kaisang di posisi pertama hasil survei di masyarakat Jawa Tengah dengan 16,5%. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Mbak Puan, Ketua DPR RI, yang menyikapi dengan tenang tentang hasil survei LSI Kaisang di Jawa Tengah. Nah, ini bukti kalau Mbak Puan itu adalah politisi yang logis dan realistis. Iya kan? Ini tentang survei LSI yang kemarin muncul, yang sudah dirilis dan sudah saya bahas di video saya terdahulu, yang menempatkan Kaisang di posisi pertama hasil survei di masyarakat Jawa Tengah dengan 16,5%, yang mengatakan bahwa Kaisang ini kemudian menjadi pemuncak di kalangan masyarakat Jawa Tengah terkait siapa saja yang akan dipilih untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah. Meskipun pada saat itu memang surveinya ini belum memasangkan siapa dengan siapa. LSI baru menyodorkan 21 nama, tapi Kaisang ada di posisi puncak, mengalahkan Kapolda Jawa Tengah yang sekarang, yaitu Pak Muhammad Lutfi, lalu kemudian juga mengalahkan Raffi Ahmad, bahkan mengalahkan sang penguasa Jawa Tengah, yakni Mas Bambang Pacul. Mister Korea itu, anggota DPR RI, yang dari PDI Perjuangan dan juga Badan Pemenangan Pemilu. Nah, ini yang kemudian beberapa saat lalu saya bahas di video yang terdahulu. Ini kan kemudian saya mencurigai, ini ada semacam skema yang sama, cara-cara yang sama yang digunakan pada saat Pilpres dahulu. Ketika Kodari mengumumkan bahwa nanti Prabowo Gibran ini kemudian akan mendapatkan 58%, lalu kemudian dari hasil Sirekap juga angkanya sama, kemudian hasil dari rekapitulasi dari KPU juga hasilnya sama. Ini kan seperti seolah-olah kita dejavu begitu. Ada semacam penggiringan opini, kemudian disetting seolah-olah memang masyarakat ini menginginkan Kaisang untuk memimpin Jawa Tengah. Sama ketika survei dari Kodari pada waktu itu, indikator politik yang menunjukkan bahwa Prabowo Gibran dipilih oleh 58% mayoritas masyarakat Indonesia. Ini kan ada arah-arah ke sana. Nah, kemudian saya juga mencurigai ini memang sengaja digiring seperti itu karena apa? Karena memang Kaisang ini di DKI Jakarta sepertinya juga nggak laku. Pak Jokowi sudah menawarkan ke beberapa partai meskipun itu dibantah. Tapi kemudian sepertinya kok tidak ada harapan, makanya seperti seolah-olah digiring ke Jawa Tengah. Tapi kalau kita melihat beberapa hari belakangan, memang Kaisang ini masih tetap rajin untuk sholat Jumat ke beberapa wilayah di Jakarta. Nah, kemudian melihat hasil survei ini yang menempatkan Kaisang di posisi nomor 1 dengan 16,5%, ini kan kemudian direspon oleh Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI, Mbak Puan Maharani, yang mengatakan bahwa Kaisang bagus, mungkin bisa menarik untuk kita majukan melalui PDI Perjuangan. Nah, ini kan kemudian menjadi gempar, menjadi heboh di media sosial, kemudian juga di media mainstream. Seolah-olah Mbak Puan ini kemudian menjadi pembeda begitu. Ketika ada gap antara keluarga Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan, yang Presiden Jokowi kemudian dikatakan sebagai seorang yang pernah berkhianat kepada PDI Perjuangan, lalu kemudian sekarang ini Mbak Puan ini menjadi pembeda, seolah-olah ingin merangkul lagi. Ayo, kalau misalkan hasil surveinya bagus, boleh dong maju ke melalui PDI Perjuangan, kan seolah seperti itu. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa seorang politisi itu memang seharusnya seperti Mbak Puan ini. Harus tenang,
kemudian juga realistis, dan juga logis dalam menyikapi berbagai macam isu. Salah satunya adalah survei elektabilitas Kaisang di Jawa Tengah ini. Sekarang begini, seorang politisi ketika dia menyikapi berbagai isu, ini kan memang harus benar-benar dimanfaatkan bagaimana ini bisa menguntungkan partainya. Sama dengan PDI Perjuangan, dan langkah Mbak Puan ini, kemudian pola pikirnya, sikap tenangnya, sikap logisnya ini akan menguntungkan PDI Perjuangan di pilkada, bukan hanya di Jawa Tengah. Bisa jadi nanti di Jakarta, lalu kemudian juga di beberapa daerah yang lain. Nah, itu sosok seperti Mbak Puan ini yang kemudian dibutuhkan oleh akar rumput yang ada di PDI Perjuangan di seluruh wilayah Indonesia. Makanya kemarin kan ketika Rakernas, Bu Mega mengatakan bahwa gantian yuk, Mbak Puan, saya yang jadi ketua DPR, Mbak Puan yang jadi ketua PDI Perjuangan, ketua umum. Ini kan seolah-olah sebagai kode bahwa nanti mungkin tahun ini, mungkin bisa juga tahun depan, bahwa kursi kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kemudian akan diberikan kepada Mbak Puan. Meskipun nanti melalui hasil rapat, ya lalu kemudian hasil voting misalkan, tapi saya meyakini bahwa memang di akar rumput PDI Perjuangan ini juga menginginkan Mbak Puan menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Nah, ketenangan dan kemampuan Mbak Puan ini kan memang tidak asal-asalan, tapi berdasarkan perhitungan yang logis, perhitungan yang matang, yang memang hasil warisan, dalam tanda kutip, dari kakeknya dan juga dari ibunya. Yang kemudian memandang segala sesuatu dengan perhitungan, semua diperhitungkan dengan matang, dengan logis, dan ini kemudian menjadi senjata bagi PDI Perjuangan. Nanti, misalkan di pilkada, ini bisa jadi akan memenangkan seperti di pemilu legislatif 2024 yang lalu. Menempatkan beberapa tokohnya, menempatkan beberapa orang-orangnya untuk bisa memenangkan pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Itu kan yang diharapkan. Makanya kemarin kemudian Mbak Puan ini memberikan statement yang menjadi pembeda, lalu kemudian seolah-olah ini kemudian ingin merangkul Kaisang dan seolah-olah ini ingin meraup untung dari tingginya elektabilitas Kaisang mengalahkan calon-calon yang lain meskipun nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Ini kan menunjukkan bahwa memang pola pikir dari Mbak Puan, ketenangan, logisnya, kemudian semuanya diperhitungkan dengan matang, semua ini dilakukan demi untuk memenangkan PDI Perjuangan di Pilkada 2024. Dan inilah sosok penerus dari Bu Mega yang akan memimpin PDI Perjuangan di beberapa tahun ke depan. Itu kan yang diharapkan oleh kader-kader dari PDI Perjuangan yang ada di akar rumput. Nah, kemudian kalau kita melihat pemberitaan ini, lalu kemudian diposting di media sosial, ini kan kemudian mendapat respon dari berbagai masyarakat, dari netizen, lalu kemudian juga dari para pembaca yang menikmati media sosial, ini kan mengatakan bahwa Mbak Puan dengan PDI Perjuangan ini kalau misalkan ingin merangkul Kaisang, ingin memajukan Kaisang dari PDI Perjuangan, ini kan dibilang sebagai oportunis. Tapi kan memang iya, politik kan memang seharusnya seperti itu. Politik adalah seni untuk mencapai kekuasaan, untuk ada di puncak pimpinan, untuk berkuasa. Nah, salah satunya adalah dengan cara yang seperti ini, cara oportunis. Asalkan tidak menabrak undang-undang, asalkan tidak kemudian melanggar segala sesuatu peraturan, tidak keluar dari ideologi partai, ini kan sah-sah saja. Makanya kemudian di politik, ada istilah tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi. Adanya adalah kepentingan. Nah, kepentingan ini tidak boleh keluar dari ideologi, dari kelompok atau lembaga atau partai politik itu sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh Mbak Puan sekarang. Jadi, dengan mengatakan bahwa menarik, Kaisang ini bagus, kemudian juga ada keinginan juga untuk mungkin mengusung Kaisang melalui PDI Perjuangan, bukan hanya Kaisang, di Jakarta juga sempat kemarin terselip omongan Anies juga bagus, menarik, sama. Ini yang diharapkan politisi-politisi yang lain ini kemudian meniru apa yang dilakukan oleh Mbak Puan. Menjadi pembeda, kemudian statementnya bisa merubah situasi menjadi lebih dinamis lagi seperti yang sekarang, jadi tidak hanya
itu saja tokohnya, itu yang diharapkan kita semua. Nah, kemudian efeknya kepada partai apa? Partai ini nanti bisa kemudian mengatur langkah selanjutnya untuk politik ke depan secara nasional, supaya bisa lebih efektif, kemudian bisa lebih substantif, bahwa kader-kadernya, meskipun kalau kita mendengar PDI Perjuangan ini memang partai yang kaderisasinya sangat bagus, bahkan ada sekolahnya, sekolah partai. Tapi kan tidak menutup kemungkinan untuk mengakomodir orang-orang yang ada di luar partai. Itu bisa saja terjadi di dunia politik. Dan ini salah satunya langkah awal yang mungkin dilakukan oleh Mbak Puan. Dan kalau kita melihat secara kematangan berpolitik, kemudian secara rasional, secara logis, kemudian juga secara ketenangan dalam bersikap dan berpolitik, sudah saatnya memang Mbak Puan untuk memimpin sebuah partai politik. Dan kita semuanya berharap, andai saja semua politisi bisa setenang dan selogis Mbak Puan. Sambil kita menunggu semua politisi bisa seperti itu, kita minum kopinya dulu sama-sama. Setuju ya? Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Kedewasaan berpolitik adalah kunci.